kita kemana? Oke, sekarang kita lanjut ke finite dan infinite set ya. Siapa yang mau presentasi, silakan. Saudara Tuti. Saudara Tuti Haryati, silakan presentasi. Iya, Bu. Ya. Presentasi ya, Bu. Iya. Saya menggunakan HP, Bu. Sebentar. Saya ke laptop dulu, Bu. Jangan. Ambilin dulu satu. Presentasi dikirim tuh, Bu. Iya, yang kemarin dikirim ke saya itu. Mohon maaf, Bu, kalau misalkan lama. Soalnya saya menyalakan laptop dulu. Mungkin bisa teman-teman yang lain dulu. Bu Lokita, mungkin saya bisa bantu dulu. Silakan, Bu Haryanto. Oke, Bu, sudah terlihat belum, Bu, yang saya presentasikan? Pak Murani bisa diperbesar nggak? Oke, siap. Iya. Terima kasih. Sudah? Sudah. Baik. Dari ini ya, Bu, ya, yang finite infinite ya, Bu? Ya, dari definisi finite infinite. Definisi infinite. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, yang saya hormati Ibu Lokita selaku dosen analisis real, mata kuliah analisis real, dan teman-teman semua. Ibu, mohon maaf kalau seandainya penjelasan saya kurang ini, karena memang saya juga mencoba untuk memahami gitu. Nah, ini himpunan kosong itu milik Suaranya putus, Pak. elemen. Nah, jadi kan biasanya kalau suatu Halo, Ibu, udah jelas belum, Bu, suara saya? Udah, lumayan. Ya, jadi yang pertama kan ini definisi tentang himpunan kosong. Jadi himpunan kosong, definisi yang pertama ini, himpunan kosong itu memiliki 0 elemen atau dia tidak memiliki elemen. Kemudian yang kedua, jika ada N, anggota N, sebuah himpunan S dikatakan memiliki N elemen jika ada atau terdapat suatu pemetaan bijektif dari himpunan N. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N pada S.
Nah, jadi dia dikatakan memiliki elemen jika ada korespondensi satu-satu ya, gitu, pada satu-satu pada S. Kemudian yang ketiga finite ya Bu ya. Jadi sebuah himpunan S dikatakan finite, ya nanti ada infinite juga jika kosong atau memiliki n elemen untuk beberapa n elemen dari di n gitu. Nah, jadi karena ini bahasanya atau berarti kalau salah satunya saja sudah terpenuhi berarti dia dikatakan finite. Artinya secara tidak langsung di sini mengatakan bahwa himpunan kosong itu finite. Nah, jadi himpunan kosong itu termasuk himpunan yang finite gitu ya Bu ya. Nah, atau dia memiliki n elemen. Nah, jadi di situ ada elemen yang sejumlah n gitu ya. Nah, itu di n besar. Kemudian yang keempat, ini sebuah himpunan S dikatakan tak terbatas atau infinite ketika tidak terbatas. Aduh, ini saya agak bingung juga ini. Artinya kalau saya melihat di sini berarti himpunan itu dua ya. Jadi finite dan infinite gitu kan. Kadang ada bahasa misalnya lapar, kenyang. Nah, itu kan ada istilah tidak lapar, bukan? Tidak lapar itu kan bukan berarti kenyang ya. Jadi bisa aja biasa aja misalnya seperti itu kan. Nah, tapi kalau ini kalau dia katakan di sini S itu dikatakan tak terbatas, ketika tidak terbatas berarti himpunan itu hanya infinite dan finite itu. Walaupun nanti ke bawahnya nanti kita akan belajar tentang himpunan yang countable dan seterusnya. Itu terkait dengan definisinya. Oke, sebelum masuk ke teorema 132, Pak. Ya. Itu kan di situ ada kata-kata tidak terbatas. Iya, tidak terbatas. Artinya kalau tidak terbatas kan berarti definisinya adalah negasi dari terbatas. Kalau betul. negasi dari terbatas secara definisi apa, Pak? Berarti kalau kedua kan? Iya, berarti dia yang ketiga. Ya, yang ketiga Ibu ya. Berarti dia negasinya tidak kosong dan dia tidak terbatas itu berarti kan dia kalau yang yang terbatas itu kan memiliki n elemen untuk beberapa n anggota n ya Bu. Nah berarti kalau suatu. Untuk suatu ya Bu, untuk suatu. Berarti kalau tidak terbatas itu dia tak kosong dan dia tidak memiliki n elemen untuk setiap n di n. Kalau yang saya pahami Bu, kalau yang tak terbatas itu anggotanya itu harus sama dengan himpunan bagiannya ya Bu ya. Maksudnya? Jadi kan misalnya ada suatu himpunan sejati, himpunan bagian sejatinya kali Bu ya, yang sama. Jadi elemennya itu harus sama dengan kan ini dia beberapa, kalau ini berarti untuk semua gitu Bu, maksud saya. Jadi kalau Bapak hubungkan dengan definisi yang kedua dengan ketiga, jadinya apa? Definisi tidak terbatas itu apa? Definisi yang tidak terbatas jika himpunan tersebut tidak kosong dan tidak memiliki n elemen untuk. Pakai nomor 2 Pak? Iya, nomor 2 ya Bu. Pakai nomor 2. Jika n anggota n suatu himpunan S dikatakan memiliki elemen jika bijeksi. Jika ada bijeksi. Oh, berarti kalau dia tidak terbatas, berarti dia memiliki n elemen yang setiap elemennya itu bijeksi ya Bu. Bijeksi atau satu-satu terhadap himpunan n. Coba sekarang kita pakai P dan Q ya. Pernyataan yang ketiga
itu kan P atau Q. Iya, Benar betul. nggak? P atau Q, betul. Oh, P atau Q. Berarti negasi dari P atau Q apa? Negasi dari P atau Q itu negasi P dan negasi Q. Negasi P dan negasi Q. Sekarang Ya, kita balik ke nomor 3. Negasi P berarti tidak kosong. tidak kosong. Atau berarti dan, Bu. Negasi Q-nya apa? Nah, negasi Q-nya itu saya ragu nih, Bu. Di sini tidak memiliki n elemen untuk setiap n anggota n ya, Bu. Ya. Jadi kalau saya hubungkan dengan yang nomor 2, kita gabungkan dengan yang nomor 2 biar lebih Oke. operasional. Oke. Berarti suatu himpunan S dikatakan tak terbatas jika tak kosong dan tidak ada yang bijeksi. Dan tidak ada yang bijeksi. Tidak ada bijeksi dari Tidak ada bijeksi dari himpunan N. NN untuk setiap N bilangan Untuk asli. setiap. Oh, gitu ya. Ya, Oh, iya, ya. Baik, Bu. enggak? Ya, Nah, paham. sekarang coba dari sini coba tunjukkan bahwa bilangan genap itu infinite. Bilangan genap itu Bilangan kan asli genap itu ya, bilangan asli genap itu kan dia rumusnya kan 2N ya, Bu ya, bentuknya ya. ya. Ini kan 2N, artinya ya N-nya berapapun dia selalu bijeksi ya, Bu. Selalu dia ada petanya kan. Ini apa, satu-satu ya, Bu ya. Selalu satu-satu kan. Kalau misalnya N-nya 1 berarti dia 2. Kalau N-nya 2 dia 4. Berarti dia walaupun si N-nya ini dia infinite, si N-nya ini apa, N-nya itu infinite, bilangan genapnya pun juga infinite, dan kan dia bijeksi dari bilangan N pada S gitu. Bapak bisa sambil presentasi pakai pen gitu atau pakai ini? Saya nyiapin itu, Bu. Sebenarnya ada tapi nggak bisa ini. Enaknya ditulis ya, Bu ya. Iya, maksud saya biar kelihatan gitu. Bagaimana kita menunjukkan bahwa katakanlah contohnya bilangan bulat. Kalau di situ kan hanya definisi ya. Iya. Bapak. Nah, itu belum kelihatan pemahamannya dari sisi definisi kalau Bapak tidak memberikan contoh. Iya. Ya. Kemudian secara operasional bagaimana kita menunjukkan bahwa sebuah himpunan itu infinite, tidak terbatas. Saya tuh agak susah membahasakannya, Bu. Cuma yang saya pahami itu kalau dia ada domainnya itu, misalnya kan kalau genap itu kan 2N ya, Bu ya. Jadi N-nya itu kan mulai dari 1 dan seterusnya. Jadi ketika N-nya itu disubstitusi ke 2N, maka dia semua bijeksi apa, setiap anggotanya itu satu-satu gitu, satu-satu. Bijeksi dari mana ke mana, Pak? Dari N ke S, Bu ya. Kalau ini asli ya. Dari asli berarti dari N ke bukan NN. Iya. Awalnya NN kalau dia finite kan? Finite. Iya, finite NS. Dari N ke bilangan asli, Bu. Iya, tapi kalau N bilangan asli kan nantinya bukan mengatakan dia infinite kan? Kalau infinite gimana itu? Infinite itu berarti asli ke asli ya, Bu ya? Asli ke asli beda lagi, asli ke asli apa? Yang ke asli apa? Denumerable nanti. Iya, astagfirullahaladzim. Kalau asli ke asli ya. Ya kalau ke bilangan asli kan denumerable. Kalau ini kan ke... Berarti asli ke genap ya, Bu ya? Bukan asli ke genap. Aduh. Makanya kalau Bapak
jelaskan itu nggak pakai ini, nggak kelihatan Pak. Bapak bisa memahami atau enggak? Iya, Ya. iya, Bu. Nanti Bapak Ibu bisa pakai Jamboard atau apa ya pada saat presentasi nanti ini pakai Jamboard kalau nggak punya pen tablet. Jamboard. Ya, dipakai Jamboard bisa, kalau enggak pakai Jamboard. ya, kalau enggak pakai ini. Tapi di sini kan ada papan tulis tuh, bisa share papan tulis sebenarnya. Oh, coba. Apa tulisannya? Tapi nulisnya gimana ya, Bu ya? Pakai keyboard ya? Ini Jamboardnya udah muncul, Bu? Hah? Jamboardnya udah muncul belum, Bu? Belum ya? Bapak stop share screen dulu. Oke. Dan nah itu udah klik itu Jamboardnya. Oke. Nah, Coba sekarang dari bilangan asli, bilangan ganjil, gimana, Bu? bilangan ganjil, tunjukkan bilangan ganjil itu infinite. Bagaimana menunjukkannya? Oh, misalnya bilangan ganjil itu lambangnya apa aja, Bu ya? Misalnya T lah ya. Ya nggak usah pakai simbol, cuman bilangan ganjil Bapak. Ganjil itu kan 2N min 1 ya, Bu. 2N min 1. Untuk setiap N-nya itu bilangan asli. Bilangan asli. Bu, bentar, Bu. Ini ya. Bilangan asli. Lambangnya N ya, Bu ya? Ya. Nah, bilangan asli. Nah, dia infinite ya, Bu ya? Nah, berarti N-nya kan bilangan asli itu kan dari 1, N itu kan bilangan asli itu dari 1, kemudian 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita petakan dari N ini ke 2N-1, maka hasilnya kan akan menjadi 1, 3, 1, 3, dan seterusnya, Bu. Nah, jadi karena hasilnya ini juga apa namanya, dia bijeksi ya, Bu ya. Jadi pemetaannya bijeksi karena semua satu-satu nih sampai akhir. Kemudian dia juga tak kosong, ya kan? Dia tak kosong, dia ada himpunannya. Kemudian setiap elemennya bijeksi, maka ganjil itu infinite. Pertama dia tak kosong, kemudian ketika N-nya dari N bilangan asli melalui pemetaan 2N-1, nah ini menghasilkan pemetaan yang bijeksi, sifatnya bijeksi untuk setiap N kecil. Gitu. Untuk setiap N kecil maksudnya apa?
Gimana, Bu? Bijeksi untuk setiap N kecil apa maksudnya? Ya, artinya setiap N ini dia satu-satu, Bu. Jadi nggak ada yang sama gitu. Aduh, coba Pak mungkin stop dulu share screen-nya deh. Baik, Stop Bu. dulu share screen-nya. Saya mohon maaf ya, Bu. Ya, nggak Memang apa-apa. Cuman kurang saya, paham, tapi saya tetap bisa, Bu. Bapak menjelaskan nanti yang lainnya tambah bingung. Iya, Ya, oke. baik, Stop Bu. share screen dulu. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya. Jamurnya udah kelihatan belum ya, Pak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, kita punya definisi S, himpunan S gitu ya, disebut dengan finite jika S sama dengan kosong atau S memiliki N anggota untuk suatu N anggota N, gitu ya. Kalau ini saya nyatakan dalam P, dan ini saya nyatakan dalam Q, gitu ya. Jadi kalau S infinite, ini kan definisinya not finite, gitu ya. Ya, ini adalah negasi dari pernyataan yang di atas. Berarti ini S tidak sama dengan kosong dan S tidak memiliki N anggota untuk setiap N bilangan asli. Nah, ini sendiri definisinya adalah tidak ada bijeksi dari S ke N untuk setiap N bilangan asli. Bilangan asli ya. Nah, sekarang kita mau menunjukkan ya, kita mau menunjukkan bahwa himpunan bilangan ini yang saya nyatakan dengan 2N min 1 di mana N-nya bilangan asli ini infinite. Ya. Cara menunjukkannya gimana? Yang pertama, kita punya 1 itu sama dengan 2 kali 1 dikurangi 1. Ya. Jadi 1 itu anggota A. Artinya apa? Maka A-nya tidak sama dengan kosong. Ini yang pertama. Kan kita perlu menunjukkan dua hal ini kan? Ya, tidak kosong dan ini. Benar nggak? Ya, Bu, betul, Bu. Bu, kalau yang N besar N kecil itu maknanya apa, Bu? N besar N kecil. N besar N kecil. Definisinya apa N besar N kecil? Definisinya apa ini?
Di kamu tadi kan ada kan? Coba saya N ini definisinya apa? Ini adalah N bilangan asli yang pertama. Ya. Ya, ya, Bu. Katakanlah N10. Berarti Oh, 1, ya. 2 sampai 10. Nah, ini saya baru paham. 20. Itu adalah bilangan 1, 2 sampai 20. Ya. Oke, Jadi makasih. ketika kita menunjukkan bahwa N itu suatu himpunan A, ini saya cut dulu ya. Ini belum menunjukkan yang ini ya. A memiliki mungkin jangan A. Saya nggak pakai A biar nggak rancu di sini. Katakanlah B gitu ya. B memiliki 10 anggota. Nah, untuk menunjukkannya apa? Ada bijeksi dari B ke N10. Nah, contohnya katakanlah gini. Saya punya B itu sama dengan misalkan ini 2, 3, 5, 6, 7. Nah, ini kita punya kalau di ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan anggotanya 5 gitu ya. Ketika menunjukkan dia anggotanya 5, itu dari B, ini ada bijeksi nih. Dari B ke N5. Gitu. Ini seperti ini sebenarnya, seperti kita memberikan nomor gitu ya. Atau dari N5 ke B. Ya. Berarti N5 itu bukan berarti 1 sampai 5 ya, Bu ya? 1 sampai 5. Oh, 1 sampai 5. Jadi 2 saya petakan ke 1. Ini saya petakan ke sini, ini saya petakan ke sini. Ini saya petakan ke sini, ini saya petakan ke sini. Ya. Yang penting ada bijeksi. Gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menunjukkan bahwa ini bisa juga karena ini bijeksi, maka dari N5 ke B. Bisa saja dari N5 ke B bijeksinya. Nggak masalah. Gitu ya. Walaupun di definisinya itu dari mana ke mana? Dari NS ke dari NN ke A atau dari NN ke ini? NN ke S, Bu. NN ke S ya. Berarti pakai yang ini. Jadi sebenarnya ini kita kasih nomor nih. 1 saya petakan ke 2. 2 saya petakan ke sini. Ini saya petakan ke sini. Ini saya petakan ke sini. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Saya mau menunjukkan bahwa tidak ada bijeksi. Ya. Saya mau menunjukkan tidak ada dari A ke N untuk setiap N anggota N. Ya. Atau dari saya pakai yang ini aja supaya sama aja ya. Dari A ke NN.
Gitu. Nah, pembuktian ini kita bisa menggunakan bukti tidak langsung. Ya. Andaikan ada bijeksi. Bu, maaf Bu, kalau di definisi itu yang NN ke A harusnya Bu ya? Kalau yang Dari definisi ke NN ke A. NN ke Oke, A. saya hapus lagi. Atau sebenarnya bisa dibalik Bu dia? Sama aja. Ini aja ya, karena Kan satu-satu. kalau deteksi kan Ya, input karena satu-satu. ya. Nah, sekarang andaikan ada bijeksi dari NN ke A. Gitu ya. Ada bijeksi dari NN ke A. Ya. Nah, maka sekarang perhatikan misalkan ini S gitu ya. Misalkan F. Bijeksinya tuh F. Sekarang perhatikan F1, F2 sampai Fn. Ya. Nah, sekarang kita pilih ini kan F1, F2 ini kan bisa dihitung kan? Ya. Maka kita bisa memilih nilai maksimumnya. Benar nggak? Iya, Bu. K itu adalah maksimum dari F1, F2, sampai Fn. Berarti Fn ya Bu ya? Ya, maksimumnya. Nah, kalau nilai maksimumnya berarti K itu anggota apa? Anggota A. Oh, Benar iya. nggak? Ya, betul. Ya. Karena K anggota A, maka K itu bisa ditulis sama dengan 2M min 1 untuk suatu M Satu M. elemen N. Ya. Nah, karena K itu adalah maksimum, maka dua M min 1 saya tambah 2, ini juga yang saya bisa tulis 2 kali M plus 1 min 1. Tetap anggota A. Ya. Tetapi apa? Dia nggak punya prapeta nih. Ya. Ini anggota A, tetapi tidak ada katakanlah K itu anggota NN yang mengakibatkan F K itu sama dengan 2 M plus 1 min 1. Ya. Pertanyaan saya, mengapa kok begitu? Coba saya balik lagi ke sini. Ya. K sama dengan 2M min 1. Itu nilai maksimum dari ini. Ya. Berarti nilai yang lain pasti kurang atau sama dengan 2M min 1 kan? Iya, betul. F1, F2, F3, dan seterusnya. Nah, sekarang kalau saya tambahkan
F kali M plus 1, berarti kan nggak masuk sini kan? Iya. Enggak? Iya, Bu. Jadi 2 M plus 1 min 1 itu bukan anggota dari F1, F2, sampai Fm. Ya. Kalau bukan anggota ini berarti dia nggak punya prapeta nih. Ya. Jadi tidak ada K anggota NM, sehingga F dari K itu sama dengan 2 M plus 1 min 1. Nah, ini penjelasannya. Ya. Nah, karena nggak ada berarti apa? Ini kontradiksi nih. Kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan F bijeksi. Nah, karena kontradiksi dengan F bijeksi, jadi pengandaian ini salah. Ya. Kalau pengandaiannya salah artinya apa? Jadi tidak ada bijeksi dari NM ke A. Ya, ke A. Untuk setiap N bilangan asli. Nah, ini yang kedua udah ditunjukkan. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Bu, kapan kita bisa pakai yang langsung sama yang tidak langsung itu gimana, Bu ya? Maksudnya kadang kan bisa langsung, bisa tidak langsung. Sebenarnya ini feeling ya, Pak. Oh, feelingnya, Bu. Nah, itu yang kadang-kadang itu harus banyak latihan, Pak. iya. Harus banyak latihan, Bapak Ibu. Lebih enak pakai yang langsung atau tidak langsung. Tapi Ya. alhamdulillah udah paham, Bu. Nah, coba. Kenapa saya pakai bukti yang tidak langsung? Ini kalau bukti tidak langsung. Ini kalau Bapak menggunakan bukti langsung, nah, ini loh. Tidak ada bijeksi dari S ke NN untuk setiap. Kalau Bapak mau pakai ini, nanti jatuhnya induksi, Pak. Karena ini ada pernyataan untuk setiap. Jadi ditunjukkan nggak ada bijeksi dari N1 ke S, nggak ada bijeksi dari N2 ke S, N3 ke S, N4 ke S, dan seterusnya. Ya. Untuk menunjukkan tidak ada bijeksi itu sangat susah. Sangat susah untuk menunjukkan tidak ada itu. Karena di situ harus ngecek bahwa semua itu termasuk, semua fungsi itu bukan bijeksi. Ya. Jadi paling mudah sebenarnya kalau begini menggunakan bukti yang tidak langsung. Bukti langsung bisa, tapi susah, Pak. Ini ya. Mengkonstruksinya agak susah. Ya. Oke, silakan Pak. Ini saya stop share screen. Silakan dilanjutkan kembali. Yang denumerable mungkin. Iya, yang berikutnya apa? Contoh apa? Definisi apa? Saya lagi, Bu ya? Iya, boleh. Atau Bu ini tadi udah belum? Bu siapa tadi? Bu Tuti tadi udah ganti ke laptop belum? Kalau mau ganti, ya mungkin Bu Tuti deh ganti deh. Yang selanjutnya. Pakai dua ini ya, laptop sama itu.
Bu Tuti silakan. Saya boleh minta tolong teman saya untuk share screen. Saya udah kirim di grup angkatan saya. Yang ini ya Bu Tuti. Mungkin Bu Tuti maaf, bukanya jangan dari handphone sama laptop, atau kalau mau buka dua, jangan dideketin handphone sama laptopnya karena nanti akan bunyi kayak gitu. Iya, soalnya kalau di laptop tulisannya kalau ditekan mic-nya tidak dapat menemukan mikrofon. Tapi kalau di HP susah share-nya. Atau nanti saya Ini udah saya share screen, kelihatan nggak ya Bu Tuti? iya. Saya tutup yang di laptop berarti. Iya, yang dari HP aja. Ya, terus 131 ya. Definisi di 131 itu yang A, suatu himpunan dikatakan himpunan S kosong ketika memiliki 0 elemen. Jadi bawa Bu ini. Itu tadi kan sudah. oh ini udah ya. 131 kan udah. Yang ini ya Bu sekarang teori 132 ya. Oh 132 ya. Ketunggalan ya. Iya, teorema ketunggalan. Jika S himpunan berhingga, maka banyaknya unsur dalam S merupakan bilangan unik tunggal di N. Jadi Maksudnya teorema itu. ya Bu, Teorema itu maksudnya apa? jadi jika ada himpunan S berhingga yang banyaknya unsur dalam S merupakan bilangan di N. Tadi misalkan S-nya itu di sininya N kecil ya Bu ya. Saya juga masih kurang paham sebenarnya Bu. Di sini saya coba memahami. Ada yang bisa bantu nggak 132 itu? Jika S himpunan berhingga, maka banyaknya unsur dalam S merupakan bilangan unik atau tunggal di N. Ada yang bisa memberikan ini, menambahkan? Ibu mau coba nambahin? Ya.
kalau benar ya Bu, tapi mau mencoba dulu. Itu kan bentar. Itu kan teoremanya jika S himpunan berhingga, maka banyak unsurnya di S itu tunggal. Jadi kalau saya memahaminya, misalnya contohnya itu S itu ada 7 elemen gitu Bu. Jadi ketujuh elemen itu masing-masing tuh unik tunggal. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya masing-masing ya dia beda gitu, nggak sama. Itu ya. Bukan begitu, salah. Oh. Ada yang lain yang mau ini maksudnya apa? Nah, secara operasional 132 itu mau mengatakan begini. Ya. S ada bijeksi dari S ke NM. Kemudian ada bijeksi dari S ke NZ. Maka M itu harus sama dengan Z. Jelas nggak? Masih belum jelas, Bu. Di Ini sini saya yang kali ya. yang disebut tunggal di situ adalah banyaknya anggotanya, bukan anggotanya. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan S itu punya 5 sekaligus punya 10 anggota, nggak bisa. Jadi S itu harus punya 10 anggota, ya 10 anggota. Jadi bijeksinya hanya sama N10, tidak sama dengan N yang lain. Gitu. Coba dimatikan dulu share screen-nya, coba. Sudah, Bu. Oke. Oke, jadi di teorema itu mau mengatakan S ada S ya, ada bijeksi dari S ke N M ya, dan ada bijeksi juga dari S ke N, katakanlah saya pakai NK gitu ya. Ini kalau ada bijeksi ini dan ini ya, ini maka M itu harus sama dengan K. Ya. Ini menunjukkan tunggalnya di sini. Ya. Jadi kalau S itu sudah ke NM, berarti nggak ada lagi S itu ke NK untuk K yang berbeda. Ya. Ini harus sama bijeksinya ke NM lagi. Jelas nggak? Ini kalau S-nya finite ya. Maka banyaknya anggota dari S tunggal. Nah, yang tunggal itu banyaknya anggota.
bukan anggotanya yang tunggal. Misalkan anggotanya 1, 2, 3. Ya kalau itu memang dia karena dia himpunan kan. Nggak mungkin himpunannya tulis 1, 1, 2, 2 kan nggak mungkin. Anggota himpunan itu tunggal, pasti nggak ada yang sama. Gitu. Yang tunggal di sini adalah banyaknya anggotanya. Ya. Kalau S itu banyaknya anggota 10, ya banyaknya anggotanya 10, nggak mungkin 11, nggak mungkin 12. Gitu. Jelas nggak? Kalau secara operasional ini jelas? Jelas, Bu. Oke, saya stop share screen ya. Silakan dilanjutkan Bu Tuti. Lalu teorema 1.3.3. Himpunan bilangan asli N merupakan himpunan tak berhingga. Hasil selanjutnya memberikan beberapa sifat dasar dari himpunan hingga dan tak hingga. Saya juga belum paham, Bu, maaf. Himpunan bilangan asli N merupakan himpunan tak berhingga. Oke, coba ganti siapa yang paham, tolong dijelaskan. Itu kan sebenarnya di contohnya ada, nggak hanya teorema, Bu. Teorema itu kan ada contoh segala kan di situ ya. Kalau contohnya tidak dipahami, ya nggak ngerti-ngerti, hanya dari definisi dan teorema. Nah, siapa yang mau share screen? Yang ada contohnya, bukan hanya definisi dan teorema ya. Coba dibaca kembali bukunya, coba. Silakan Bapak Ibu yang mau ini. Nazira. Coba Nazira. Halo Nazira. Ya Bu, saya juga membuatnya teorema sama definisi, belum ada contohnya juga. Jadi saya bingung mau nge-share apa gitu ke sini.
karena memang saya belum buat contohnya. Share Jamboard aja, nanti dijelaskan di Jamboard. Oke. Udah terlihat belum ya? Sudah. Oke. Tadi lagi ya teorema yang ini kan ya. Teorema 1.3.2. Yang keunikan jika S adalah himpunan berhingga, maka banyak elemen dalam S adalah unik di N. Terus setelah itu 1.3.3 teorema himpunan N dari bilangan asli adalah himpunan tak berhingga. Hasil selanjutnya memberikan beberapa sifat dasar dari himpunan hingga dan tak berhingga. Sorry, teorema 133 itu sampai titik atau ke bawah? Kayaknya titik itu udah selesai itu. Oh iya, sampai yang ini Bu. Ini saya ituin apa sih namanya? Iya, sampai yang tak berhingga sampai sini. Sampai titik. Himpunan N dari bilangan asli adalah himpunan tak berhingga. Ya, tapi saya nggak tahu itunya Bu, Mas, saya menjelaskannya. Teoremanya itu 134 coba. Yang 134, jika A adalah himpunan dengan M elemen dan B adalah himpunan dengan N elemen, dan jika A irisan B itu tidak kosong, maka A gabung B memiliki M plus N elemen. Ini ada buktinya. Yang A, misalkan misalkan F merupakan bijektif dari M ke A, dan misalkan G menjadi bijektif dari N ke N ke B. Tentukan H pada M plus M. Gini Bu, ini saya ambil dari yang bukunya. Iya. Tapi yang B saya udah coba sih Bu, cuman nggak di sini, saya tulis di kertas. Mungkin dituliskan pakai Jamboard aja yang gitu Pak. Cuma Ini saya nggak ada mouse-nya Bu, jadi agak sulit nulisnya. nggak ada mouse. Iya, jadi saya makanya kayak kursor pakai tangan gitu. Ini kamu pakai apa ini? Yang sekarang ini bentuknya PDF. Enggak, kamu pakai laptop. Pakai laptop. Kalau pakai laptop kan mouse itu kan ada, mouse yang di laptop kan ada kan? Maksudnya iya sih, tapi pakainya yang ininya doang. Saya nggak ada alat mouse nih, tapi nanti jadinya jelek tulisannya, cuma tidak apa-apa Bu. Ntar dulu, saya coba dulu ya. Apa? Ntar, stop sharing.
Bu, katanya ini kan tadi saya dapat yang Jamboardnya dari link yang Ibu kirimin ya. Terus abis itu akses ditolak katanya. Oh. Iya, jadi kan Ibu ada kirimin ini link-linknya kan. Link Jamboard itu saya klik. Kamu pakai itu aja dari apa? Dari Google Meet. Itu kan ada titik 3 di bawah tuh. Oh, pakai punya sendiri. Iya, pakai papan tulis. Oke. Pakai papan tulis yang ada di situ kan ada papan tulis tuh. Nanti nge-linknya ke Jamboard. Papan tulis ya. Kan ada titik 2 yang di bawah pojok kanan bawah. Iya, titik 3. Ada titik 3. Ada nggak? Iya, ada Coba whiteboard. Coba kamu klik di atas kan ada papan tulis tuh. Oke. Saya mau ini yang buktiin yang bagian B, loncat ke B boleh nggak, Bu? Boleh. Oke. Jadi Ini Jamboardnya udah diklik tadi papan tulisnya. Iya, Bu, udah. Nah, sekarang Anda presentasikan. Tulis presentasi di situ diklik. Itu kan baru buka Jamboardnya kan? Iya. Nah, sekarang klik di presentasi. Presentasikan sekarang, diklik. Terus. Udah kelihatan belum? Saya Jamboardnya. Belum, di saya belum. Belum muncul, Mbak. Oke, tak diulangin lagi. Pakai share screen, Bu Nazira. Pakai share screen. Bukan kirim share-nya ke... Ini ada tulisannya share yang di Jamboard itu kan? Iya, di Jamboardnya, di Google Meet-nya. Bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nah, saya bingung mananya. Wah, Ininya nanti Bapak tapi belajar gitu ya. Belajar presentasi. Nah, Jadi Bu Nazira sekarang buka masih ini dulu, buka Jamboardnya dulu, habis itu ya. nanti
yang di samping titik 3 itu kan sebelah kanan, sampingnya kan ada presentasikan sekarang ya kalau pakai bahasa Indonesia, atau kalau pakai bahasa Inggris share screen. Nah, itu nanti Bu Nazira klik, terus habis itu klik yang jendela, itu kalau yang pakai bahasa Indonesia ya. Terus nanti ada di situ pilihannya apa namanya untuk nge-share Jamboardnya. Oke, ntar aku foto dulu deh, aku kirim ke grup. Halo Nia. Oh, ngerti. Tapi ini kalau oh yang ini. Udah Bu, sudah muncul Jamboardnya. Ya, coba. Maaf ya Bu. Nggak apa-apa, proses belajar kan. Kalau nggak gini, aku nggak tahu gimana caranya share screen Jamboard ya. Sebentar. Ini saya udah coret-coret, dari situ kelihatan muncul ya? Coretannya. Gimana ya? Dulu. Tapi di kalian ininya udah kelihatan yang Jamboardnya udah kelihatan. Oh, bentar ya. Tapi nggak bisa diituin ya. Sebentar ya, saya stop dulu deh.
Kalau sekarang udah kelihatan tulisan ininya, Cuma coretannya. ada garis doang. Cuma ada garis. Iya, maksudnya berarti saya bener ya gininya. Hapus dulu. Oke. Saya mau buktiin yang pernyataan yang kedua ya. Ya, silakan. Pernyataan yang kedua itu mengenai jika A adalah himpunan dengan M elemen dari N dan C itu subset dari A adalah himpunan dengan satu elemen, maka A dikurang C adalah himpunan dengan M kurang satu elemen. Oke. Jika A sama dengan himpunan 1, 2, 3. Bu Nazira, maaf belum kelihatan. Hah? Misalnya Belum kelihatan? baru yang garis kayak yang tadi saya kirim di grup doang, kayak gitu doang. Oke. Bentar, aku stop share dulu ya. Aku ulangin aja. Kalau sekarang udah kelihatan tulisan jikanya. Iya, udah kelihatan jika A12. Ya, ini tulisannya maaf ya jelas. Nggak ada kursornya, saya mouse-nya nggak ada. 1, 2, 3 gitu. Terus titik. Nggak. Pokoknya ini titik, terus koma, itu anggapnya titik-titik ya, sampai M kurang 1, terus koma M. Ya, gitu. Terus diketahuinya C itu subset dari subset A. Lalu kita anggap C itu sama dengan X. Sama dengan X. Di mana tulis di mana ya? Koma aja ya. Di mana si X itu adalah elemen dari A. Elemen dari A. Itu dan
dan sampai kayak gini deh ya. Dan si X itu di antara 1 sampai M. Sampai M. Terlihat bahwa si X itu sama dengan M. Lalu A kurang C itu sama dengan 1, 2, 3 terus ini titik sorry sampainya strip aja ya, strip sampai M kurang 1. Kurang 1. Terus tutup kurung abangnya. Maka si AC itu akan memiliki M kurang 1 elemen. Kayak gitu. Maka A kurang C memiliki susah Bu nulis ininya abjadnya. Itu pakai ini aja, pakai apa? Pakai ini. Pakai apa? Pakai teks itu kan ada teks. Kalau nggak mau pakai ini, pakai lebih. Pakai teks aja. Maka A kurang C kurang mana ya tandanya? Ada kurang gini aja ya. A kurang C itu ini harusnya diperbesar. Memiliki M-1 elemen. Gitu Bu. Yang untuk yang B. Teorema 1, 3, 4. Kesimpulannya itu dari mana? Kesimpulan memiliki M-1 anggota dari mana? Karena saya bentuknya A kurang C itu 1, 2, 3 sampai M kurang 1. Berarti M kurang 1 merupakan ya elemen dari A kurang C. Untuk mengatakan memiliki M-1 anggota itu kan apa?
Karena saya mulainya buatnya jika si A itu adalah 1, 2, 3 sampai M kurang 1, terus M juga termasuk. Lalu katanya kan si C itu adalah himpunan bagiannya dari A. Maka si C itu juga sama dengan saya anggap C itu sama dengan X. Lalu si X itu elemen dari A. Dan X itu berada di antara 1 sampai M, karena saya nulisnya 1 sampai M gitu. Jadinya kalau pas A dikurang C, itu N-1-nya termasuk elemen. Ya gitu Bu, saya memahaminya. Oke, coba. Ketika mengatakan A itu memiliki M anggota, itu kan tidak ekivalen mengatakan A itu adalah 1, 2, sampai M kan? Iya. Itu nggak boleh diambil secara khusus kayak gitu. Bagaimana kalau A-nya itu mulai 2 sampai M plus 1? Kan juga punya M anggota kan? Iya sih Bu. Ya. Jadi nggak bisa, ini yang pertama. Nggak bisa diambil A-nya itu khusus dari 1, 2, sampai M. Gitu ya. Yang kedua, ketika mengatakan C subset A, C memiliki 1 anggota. Kemudian C-nya itu anggotanya M. Itu juga nggak bisa. Karena Anda sudah mengkhususkan bahwa C-nya itu M. C-nya itu singleton set yang anggotanya M. Nggak bisa seperti itu. Bagaimana kalau C-nya bukan M? Bagaimana kalau C-nya 1? Bagaimana kalau C-nya anggotanya 2? Hanya 2 gitu. Kan itu juga punya 1 anggota kan? Iya Bu. Ya. Jadi ini belum bisa mewakili bukti. Ini hanya kasus khusus dari bukti. Ya. Tidak bisa menggeneralisasi teorema yang ada. Nah, mungkin begini. Ini masih kita akan lanjutkan minggu depan. Ternyata memang harus pelan-pelan, nggak bisa ini ya. Pemahaman membaca saja, memahaminya belum tentu paham gitu. Jadi mungkin step by step. Nah, Anda sudah membuat paparan ini kemarin kan sudah dikirim ke saya. Mohon ditambahkan dengan contoh gitu ya, supaya lebih lengkap pada saat presentasi. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk semuanya saja, mungkin belajar bagaimana Anda presentasi. Ya, kalau menggunakan handphone bisa nggak? Bisa, sama juga bisa. Ya, jadi nanti dicari caranya. Apakah bisa share Jamboard dari handphone? Coba saja. Ya. Supaya Anda mau pakai handphone, mau pakai laptop itu tetap masih bisa. Atau kalau misalnya Anda nggak mau Jamboard, kalau mau pakai handphone, kan sebenarnya bisa saja ditulis tangan terus difoto di share screen dari handphone kan bisa. Gitu ya. Jadi ada banyak cara, apakah Anda pakai laptop, apakah Anda pakai handphone untuk mempresentasikan sebuah hasil. Gitu. Oke, mungkin saya cukupkan sekian untuk hari ini. Silakan di stop share screen-nya. Nazira. Iya Bu. Oke, baik. Kita akhiri sampai di sini ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Kasih